Bapak punten ini udah muncul belum PPT-nya? Udah, Sudah Teh. itu berapa? Udah. Dua, empat Baik, Oke. teman-teman, selanjutnya dari kelompok 2 pemaparannya akan disampaikan oleh Kang Septian. Dan ini share screen-nya dibantu oleh Teh Alia ya. Terima kasih. Mangga. Oke, terima kasih Teh Aina dan teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatannya. Kali ini kelompok 2 untuk presentasi mengenai IHC, IHR ya, International Health Regulation itu dibawakan oleh saya. Oke, ini nama kelompok duanya, ada saya dan kawan-kawan istilahnya ya. Langsung aja ya. Peraturan Kesehatan Internasional 2005. Next teh, Alia. Ya, informasi jurnalnya. Jadi judul itu Peraturan Kesehatan Internasional 2005, Perkembangan Substansial untuk Hukum Internasional dan Keamanan Kesehatan Global. Penulisnya yaitu Rika Kurniati. Nama jurnalnya dari Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 50 nomor 4 Oktober tahun 2021. Next deh. Oke, ini latar belakangnya. Pertama tujuannya. Tujuan IHR 2005 dan isu kesehatan global sangat penting dan relevan untuk dibahas dan dikaji di era sekarang. Namun, studi-studi terkait IHR ini sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengikat negara-negara sebagai anggotanya masih sedikit dikaji, khususnya di Indonesia sebagai anggota IHR. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji implementasi dari International Health Regulation tahun 2005 terkait perlindungan keamanan kesehatan global. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumentasi dan studi pustaka, library research, dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber dokumen dan literatur. Next deh. Oke, ini adalah hasil dan pembahasannya. Perkembangan gagasan keamanan kesehatan internasional. World Health Assembly WHA sebagai organisasi di bawah WHO mengadopsi peraturan kesehatan internasional 2005 atau International Health Regulation tahun 2005. IHR 2005 muncul pada saat kesehatan masyarakat, keamanan dan demokrasi telah menjadi hal yang sangat saling terkait serta menjadi persoalan internasional. IHR 2005 merupakan satu-satunya perjanjian hukum internasional yang secara eksplisit mengatur kewajiban negara kepada masyarakat internasional tentang penyebaran penyakit menular. IHR 2005 menjadi upaya reformasi hukum internasional yang sering menjadi polemik dan diawasi secara ketat sejak pecahnya sindrom pernapasan akut SARS pada tahun 2003 di Cina dan beberapa negara lain menurut Fiedler tahun 2008. Pakar kesehatan masyarakat berpendapat bahwa IHR baru sangat dibutuhkan untuk membantu melindungi masyarakat global dari berbagai penyakit menular. Next. Next deh. Ini yang kedua, Kang. Udah ya. Uh, Analisa IHR 2005 terhadap keamanan kesehatan global merupakan hal yang signifikan. Karena pada akhir abad 20 hingga sekarang, pandemi penyakit menular dan masalah keamanan kesehatan global menjadi ancaman banyak negara dan lebih sering muncul dalam agenda forum internasional. IHR 2005 dan isu kesehatan global sangat penting dan relevan untuk dibahas dan dikaji di era sekarang. Namun, studi-studi terkait IHR sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengikat negara-negara anggotanya masih sedikit dikaji, khususnya di Indonesia. Peraturan Sanitasi Internasional awal kolaborasi.
Masyarakat internasional telah lama menyadari perlunya kolaborasi dan tata kelola internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular. Pada era 1800-an, perjanjian dan diskusi internasional berfokus pada penyakit tertentu yaitu kolera, wabah, dan demam kuning. Next. Pendirian Organisasi Kesehatan Dunia dan hak asasi kesehatan. Pendirian WHO juga berarti bahwa seperangkat aturan penyakit menular akan dikelola oleh satu organisasi kesehatan internasional dengan keanggotaan universal hampir seluruh negara-negara yang ada. Pendirian WHO membawa pandangan baru tentang kerjasama kesehatan internasional. Munculnya minat dalam perlindungan lingkungan internasional pada 1960-an dan 1970-an, yaitu Konferensi Stockholm tentang lingkungan manusia pada tahun 1972, membantu menghasilkan hukum internasional baru yang relevan dengan pelindungan kesehatan masyarakat. Next. Konvensi Sanitasi Internasional yaitu atau International Sanitary Regulation (ISR) direvisi dan diganti namanya menjadi Peraturan Kesehatan Internasional pada tahun 1969, yaitu IHR 1969, dimaksudkan untuk memperkuat penggunaan prinsip-prinsip keamanan kesehatan sebagaimana diterapkan secara internasional untuk mendeteksi, mengurangi, atau menghilangkan sumber dari mana infeksi menyebar. Lalu sering waktu, kepatuhan terhadap peraturan IHR 1969 berkurang. Sebagaimana karena negara melihat manfaat terbatas bagi kepentingan nasional dari persyaratan pelaporan penyakit. Relevansi dan efektivitas sistem pengawasan global di bawah IHR 1969 secara bertahap memudar. Masalah utama perlunya revisi IHR terkait. Pertama, terbatasnya jumlah penyakit menular yang tunduk pada IHR. Kedua, kegagalan negara-negara pihak untuk memberitahu WHO tentang wabah penyakit yang dapat diberitahukan. Dan yang ketiga, kegagalan negara-negara pihak untuk mematuhi langkah-langkah maksimum yang dapat mereka terapkan pada perdagangan dan perjalanan yang datang dari negara-negara yang menderita wabah penyakit yang tunduk pada IHR. Next. SARS. SARS sebagai momentum proses revisi IHR. Wabah sindrom pernapasan akut atau SARS yang terjadi pada tahun 2003 menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk mewujudkan dan mengimplementasikan revisi IHR 1969. Meskipun WHO telah menerbitkan draft IHR sementara pada bulan Januari tahun 1998 dan meskipun telah memproduksi naskah teks untuk tinjauan internal sejak tanggal itu, baru pada Januari tahun 2004 WHO mengeluarkan proposal lengkap untuk IHR baru. Untuk mewujudkan perubahan IHR, WHO terlibat dalam konsultasi regional dan menjadi tuan rumah sesi negosiasi antar pemerintah mengenai proposal revisi IHR pada November 2004. Negosiasi tersebut dihadiri lebih dari 5.000 delegasi dari lebih 150 negara anggota WHO. Semua kegiatan dalam waktu 1 tahun tersebut menggambarkan bagaimana WHO bertindak untuk memanfaatkan momentum untuk revisi IHR yang distimulasi oleh wabah SARS. Next. Negosiasi terwujudnya revisi peraturan kesehatan tersebut berlangsung cukup panjang. Para delegasi negosiasi atau negosiator antar pemerintah pada November 2004 belum menyetujui draft akhir dari IHR yang direvisi. WHO menjadwalkan sesi negosiasi kedua untuk akhir Februari 2005. Negosiasi antar pemerintah di bulan Februari membuat kemajuan tetapi juga tidak dapat menyelesaikan revisi IHR tersebut. Sesi negosiasi lainnya harus dijadwalkan pada pertengahan Mei tahun 2005 guna menyelesaikan revisi IHR untuk diadopsi pada pertemuan tahunan WHA pada akhir Mei. WHA akhirnya mengadopsi regulasi kesehatan internasional revisi yang dikenal sebagai IHR 2005 yang seperti sekarang.
IHR 2005 ini mengikat 190 negara, termasuk semua negara anggota WHO. Next. Nah, ini implementasi IHR tahun 2005. IHR 2005 berisi 5 perubahan substansi utama dari rezim sebelumnya, yaitu pertama perluasan signifikan cakupan IHR. Kedua, penciptaan kewajiban pada negara-negara untuk mengembangkan kapasitas pengawasan dan tanggapan intim minimum. Yang ketiga, memberi WHO wewenang untuk mengakses dan menggunakan sumber informasi pengawasan non-pemerintah. Keempat, memberi WHO kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional dan mengeluarkan rekomendasi tentang bagaimana negara-negara pihak harus menangani keadaan darurat semacam itu dan risiko kesehatan masyarakat rutin. Dan yang terakhir, penggabungan konsep-konsep HAM ke dalam implementasi IHR oleh negara-negara pihak. Perubahan tersebut dapat dilihat di maksud dan ruang lingkup IHR 2005 adalah untuk mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional dengan cara yang sesuai dan terbatas pada resiko kesehatan masyarakat, serta menghindari gangguan yang tidak perlu dengan lalu lintas dan perdagangan internasional. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan IHR 1969, keamanan maksimum terhadap penyebaran penyakit internasional dengan gangguan minimum pada perdagangan dan perjalanan dunia. Next. Lalu dibahas tentang kebutuhan pelaporan dan pengawasannya. Di bawah mekanisme IHR 2005, negara-negara berkewajiban memberitahu WHO dalam waktu 24 jam dari penilaian nasional atas peristiwa apapun yang dapat menimbulkan resiko kesehatan masyarakat bagi negara lain yang membutuhkan respon dan koordinasi internasional. Selanjutnya, WHO akan mengkoordinasikan komunikasi lintas negara, memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang merespon, dan bekerja dengan para pakar ilmiah internasional untuk mengembangkan rekomendasi untuk mengurangi konsekuensi dari peristiwa tersebut. IHR 2005 mempertahankan arahan tentang pentingnya menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dengan yang meminimalkan dampak pada perjalanan dan perdagangan. Dan pada saat yang sama menghormati hak asasi manusia para individu. IHR 2005 sangat memperluas otoritas WHO dalam tata kelola global, yang memungkinkan WHO untuk menggunakan sumber informasi eksternal untuk mengidentifikasi. Next. Lalu efektivitas penegakan dan dukungan terhadap IHR 2005. IHR 2005 dikritisi karena kurangnya implementasi dalam mekanisme penegakannya. Di satu sisi, semua negara anggota secara hukum berkewajiban untuk mengikuti IHR 2005. IHR 2005 mengatur bagaimana manusia harus memikirkan dan secara kolektif mengatur kerentanan mereka terhadap peristiwa penyakit akut yang serius pada abad ke-21. IHR 2005 hanya memiliki dampak terbatas kecuali negara anggota, terutama negara-negara besar. Komitmen memberikan modal politik dan ekonomi untuk membuat strategi keamanan kesehatan global dapat bekerja. IHR 2005 memaksakan tugas dan tanggung jawab pada negara anggota dan WHO yang membutuhkan dukungan politik kuat secara berkelanjutan. Keberhasilan penanganan wabah SARS menunjukkan pentingnya dukungan dan komitmen tersebut. Next. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 2. Kalau ada salah-salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Aina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pemaparannya udah disampaikan ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak ada pertanyaan ya untuk pemaparannya. Mungkin dicukupkan teman-teman atau mau gimana ya?
Cukup teh. Sementara belum teh, ya cukup. Siap, Ibu. Cukup deh, cukup. Ya udah, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk mata kuliah ini. Kita tutup saja mungkin ya, Pak ya. Ya. Siap, terima kasih banyak. Pak Ari sudah merecord ya. Nanti dikirimkan ke aku, nanti aku yang kirim ke Bapak berarti ya. Ya, terima kasih semuanya. Izin live ya.